Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fasafila Sophia dari program Studi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan mempresentasikan atau memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI, MPD. Nah, di sini akan mempresentasikan uji regresi berganda. Nah, di sini ada peta konsep, yang dimana peta konsep ini memiliki 5 bagian. Yang pertama itu ada pengertian regresi berganda, yang kedua itu ada rumusan masalah, yang ketiga itu ada tujuan, yang keempat itu ada soal dengan menggunakan SPSS, yang terakhir itu ada kesimpulan dalam suatu proses. Untuk slide selanjutnya itu ada pengertian regresi berganda. Nah, yang dimana regresi berganda ini adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen atau X1, X2 sampai Xn dengan variabel dependen Y. Nah, analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabelnya itu independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Untuk slide selanjutnya itu ada misalkan contoh di sini ada pengaruh, motivasi, dan minat siswa terhadap hasil belajar siswa, yang dimana ini ada motivasi dan ada minat siswa dan juga ada hasil belajar, yang dimana jika digambarkan misalkan X1 itu berpengaruh B1 dan X2 berpengaruh terhadap B2, yang dimana berpengaruh B1 B2 itu berpengaruh pada Y itu kita ambil pada prestasi. Nah, selanjutnya itu ada error. Nah, dimana dan model regresinya itu adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah error, dan nanti juga akan menghitung dari SPSS juga. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, sebelum memunculkan rumusan masalah ini ada soal data, yaitu dari nomor responden dari 1 sampai 12, dan motivasi atau X1 itu 75 sampai 67, dan minat atau X2 75 sampai 70, dan prestasi itu Y dari 80 sampai 75. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa rumusan masalahnya. Nah, yang pertama ini ada apakah motivasi berpengaruh terhadap prestasi atau X1 berpengaruh terhadap Y. Dan yang kedua itu apakah minat berpengaruh terhadap prestasi atau X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada tujuan. Nah, yang dimana tujuan ini ada dua tujuan. Yang pertama itu menguji pengaruh motivasi terhadap prestasi, dan yang kedua itu ada menguji pengaruh minat terhadap prestasi. Dan selanjutnya itu ada hipotesis, di mana hipotesis ini adalah yang pertama motivasi berpengaruh signifikan baik. Untuk yang kedua itu adalah minat berpengaruh signifikan terhadap prestasi. Dan baik untuk selanjutnya itu adalah salah satu soal, yaitu saya mengambil soal 6 dengan soal diberikan data sebagai berikut. Ujilah bagaimana kesimpulan peneliti tersebut. Nah, di sini ada non responden, ada motivasi, minat, prestasi, yang dimana non responden itu dari 1 sampai 12 dan motivasi 75 sampai 67, dan minat itu dari 75 sampai 70, dan prestasi itu ada 80 sampai 75. Dan dimana motivasi ini memiliki lambang X1, minat X2, dan prestasi itu adalah Y. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu adalah pengerjaan SPSS. Baik, kita langsung saja. Di sini sudah mengetahui bahwa Y X1-nya dan X2-nya, lalu kita masukkan ke dalam sebuah analis. Kita masuk ke regression dan pencet linear. Nah, di sini
kita masukkan bahwa prestasinya itu kepada independen. Nah, selain prestasi itu ada motivasi. Nah, di sini mohon maaf untuk prestasi itu masuknya dependen, dan minat belajar dan motivasi masuknya independen. Untuk prestasi itu adalah dependen. Nah, langsung kita klik pada statistik di pinggir. Kita klik, lalu kita checklist pada kedua ini, otomatis lalu continue. Setelah itu kita oke. Nah, di sini bahwa regressionnya itu keluar dari model summary, lalu ANOVA, dan yang terakhir itu ada confession. Nah, di mana di sini sudah dicantumkan semua dalam model summary, ANOVA, dan confessionnya. Bahwa di sini model summary-nya itu adalah ada R-square, dan ANOVA-nya itu adalah signifikan, dan confession-nya itu adalah understate B dan signifikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengerjaan SPSS-nya. Yang dimana pengerjaan SPS ini ada model summary, ANOVA, dan coefficient. Nah, di sini bahwa ada regresi berganda ini juga jadi persamaan bebas. Ada dua terikat dan disebut Ajax S square bersama yang model summary. Dan yang ANOVA itu ada F dan signifikan, dan koefisiennya itu adalah understand B dan signifikan yang paling bawah yang motivasi dan minat belajar. Nah, kita lihat bahwa sudah ditentukan model summary-nya, ANOVA-nya, dan coefficient-nya. Dan di sini model summary-nya itu adalah R-square berfungsi untuk mengukur goodness of it atau kebaikan atau kecocokan model, yakni apakah model regresi itu sedang diteliti ya baik atau buruknya. Nah, di sini kriteria penarikan kesimpulan, jika nilai statistik R mendekati 1, maka model regresinya itu relatif baik atau kuat. Jika nilai statistiknya R-nya itu mendekati 0, maka modelnya itu adalah buruk atau lemah. Nah, di sini selanjutnya itu ada kesimpulan, yang dimana kesimpulannya itu adalah nilai Ajax test R-square adalah sebesar 0,803. Nilai ini bermakna bahwa variansi ini nilai variabel Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai variabel X1 dan X2 sebesar 0,803 atau 8,03%. Sementara sisanya itu variabel Y jika dijelaskan oleh variabel yang tidak ikut diteliti atau error, yang itu sebesar 1 kurangi R sama dengan 1 kurangi 0,803 sama dengan 0,192 atau 1,97%. Yang kedua itu ada nilai sebesar 0,803 mengabarkan bahwa model itu relatif baik atau kuat. Dengan demikian model regresi ini dapat dijadikan sebagai alat prediksi yang baik. Nah, untuk selanjutnya itu ada ANOVA. ANOVA ini uji F untuk mengukur goodness of it atau kebaikan atau kecocokan model, yakni apakah model regresi itu diteliti baik atau buruk. Untuk menghasilkan dapat dilihat dari cara pertama, yaitu membandingkan nilai F dengan nilai F tabel. Nah, yang pertama itu jika F lebih besar dari F tabel, maka signifikannya itu model baik. Nah, jika nilai F lebih kecil dari F tabel, maka signifikannya itu model buruk, tidak signifikan. Nah, untuk cara kedua, membandingkan nilai probabilitas atau signifikan dengan nilai signifikan. Jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka signifikannya itu model baik. Jika lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan atau modelnya itu buruk. Untuk slide selanjutnya itu ada kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini adalah nilai statistik F sama dengan 23,450 adalah signifikan. Nilai signifikannya itu sama dengan 0,00. Lebih kecil dari 0,05, maka model regresinya itu yang sedang diteliti adalah model yang baik. Nah, di sini ada koefisien, yang dimana setelah menganalisis kesesuaian atau kebaikan model regresi pada tahap sebelumnya, diperoleh hasil bahwa model regresi adalah baik.
Karena model regresi itu dalam contoh ini adalah model yang baik, maka model regresi layak untuk digunakan sebagai alat untuk memprediksi. Baik pula berikut ini prediksi yang dapat dilakukan melakukan persamaan regresi. Di sini ada salah satu contoh soal, yaitu Y sama dengan 2,612 ditambah 0,192 X1 ditambah 0,88 X2 ditambah dan di sini kita lihat bahwa Y-nya itu mengambil dari salah satu statistika atau kita setelah pengerjaan SPSS-nya, di mana kita lihat motivasinya itu 0,192 dan motivasi minat belajarnya itu 0,88. Nah, setelah itu kita lihat bahwa ada salah satu contoh prediksi, di mana contoh prediksi ini memiliki pertanyaan atau sebuah soal. Jika motivasinya itu adalah 50 dan minat 40, prediksi prestasi siswa adalah Y sama dengan 2,612 tambah 0,192 kali 50 ditambah 0,88 kali 40 sama dengan 47,732 sama dengan 42. Dan di sini adalah maka contoh prediksinya itu baik. Mungkin untuk selanjutnya itu hasil uji pengaruh. Ujian untuk selanjutnya yaitu hasil uji pengaruh, yang dimana pengaruh S1 terhadap Y signifikannya itu adalah 0,392 lebih besar dari 0,005. Maka H0-nya itu adalah H0-nya diterima dan X1 terhadap Y-nya itu adalah tidak signifikan. Yang kedua yaitu X2 terhadap Y itu nilai signifikannya 0,006, H0-nya itu ditolak dan pengaruhnya itu signifikansi. Nah, untuk hasil selanjutnya yaitu atau kesimpulan, bahwa kesimpulannya itu terhadap yang pertama terhadap pengaruh motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, minat belajar siswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi, dan implikasinya itu sebaiknya siswa harus terus meningkatkan minat belajar. Siswa belajar prestasi harus semakin meningkat. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.